Puji Tuhan, Shalom. Kita akan terus terbang tinggi bersama Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita akan mendengar firman Allah, belajar mengenai satu tema yang tentu kita sekalian sangat ingin bisa mengerjakannya, yaitu bergerak maju mencapai tujuan. Bergerak maju mencapai tujuan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-15, ayat 21 sampai yang ke-28 saya akan baca buat kita sekalian, dan yang lain bisa turut membaca di dalam Alkitab maupun gadgetnya ataupun perhatikan di depan. Di sana ada judul perikop, sesuatu pembelajaran yang tidak asing bagi kita adalah perempuan Kanaan yang percaya. Firman Allah berkata demikian, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mengapa kita perlu untuk bisa bergerak maju mencapai tujuan? Setiap kita tentu ingin kehidupan kita tidak hanya statis begitu saja. Kehidupan kita adalah kehidupan yang dinamis. Kehidupan adalah sebuah perjalanan yang terus bergerak. Waktu pun bergerak. Gak ada yang, kalau yang tidak bergerak berarti mati ya. Mati. Kalau jam tidak bergerak, jamnya mati. Kehidupan kita juga begitu. Kalau kehidupan kita tidak bergerak, kehidupan kita mati. Semakin bergerak, tapi masalahnya pergerakan kita ini kemana arahnya? Kalau kita bergerak tanpa ada arah tujuan yang mau dicapai, kita cuma muter-muter, perjalanan kita nggak jelas. Kalau kita diajak pergi, tapi perginya nggak tahu kemana, kita muter-muter doang. Ya kita lihat-lihat aja. Nggak ada sesuatu yang bisa dicapai oleh orang yang tidak memiliki tujuan. Jadi karena itu penting buat saya dan saudara untuk memiliki tujuan di dalam hidup ini. Menyadari kenapa saya ada. Untuk apa saya ada. Dan bagaimana saya akan berbuat supaya kelak ke depan keberadaan saya tidak menjadi sia-sia. Nah, bertanya kepada tujuan adalah mengerti tujuan hidup kita sendiri. Tujuan hidup kita tetapkan. Tapi sebelum kita menetapkan tujuan hidup kita, agar tidak salah dengan apa yang Tuhan mau, mengerti apa yang Tuhan mau
di dalam kita? Apa panggilan Tuhan di dalam hidup kita? Sehingga tujuan yang kita tetapkan bagi kita ini sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Kalau sejalan, maka Tuhan mendukung apa yang kita mau. Tapi kalau tidak sejalan seperti Yunus. Yunus maunya pergi ke Tarsis, Tuhan maunya suruh kemana? Niniwe. Di dalam perjalanannya ada banyak masalah musibah yang akan dihadapi. Dan dampak terjadi pada orang-orang di sekitarnya. Tapi kehidupan kita tidak ingin seperti itu. Nah, perempuan Kanaan dalam cerita ini juga datang dari daerah mana? Tirus dan Sidon. Kota ini terkenal sebagai kota banyak kejahatan, dosa. Seorang perempuan yang datang mencari Yesus dengan sebuah tujuan memohon kemurahan belas kasihan Yesus agar anaknya yang sakit itu, kerasukan setan itu, yang hidupnya menderita itu, mendapatkan pertolongan dari Yesus sehingga tidak lagi menderita. Jadi ia memiliki tujuan melepaskan penderitaan kehidupan anaknya. Ia memiliki tujuan agar anaknya bisa sembuh. Tujuannya jelas. Kalau kita tidak memiliki tujuan menghadapi tantangan, maka kita akan menjadi lemah. Kita akan berhenti dalam perjalanan kita. Kita tidak akan meneruskan perjalanan kita, pergerakan kita. Karena itu penting buat kita supaya kita bergerak maju dengan arah kepada tujuan yang mau dicapai. Karena orang yang bergerak tanpa tujuan cuma berputar di tempat. Tidak mengalami kemajuan, hidupnya tidak berarah, tidak menggairahkan. Siang ini mau kemana? Kalau tidak ada tujuan, gak ada yang menggairahkan. Tapi kalau siang ini setelah usai ibadah kita ada sesuatu yang kita mau kerjakan, kita bergairah untuk melanjutkan selanjutnya apa yang akan kita lakukan. Apalagi kalau setelah ibadah diajak makan. Pasti kita exciting gitu ya. Tujuan. Nah, orang yang bergerak kalau nggak tahu tujuan, dia nggak juga bisa tahu apakah pergerakan saya ini semakin mendekati tujuan atau justru menjauhi tujuan saya. Kalau kita sekolah, yang masih sekolah kayaknya udah nggak ada yang sekolah, kuliah ada mungkin ya. Nah kalau kita sekolah, kita kuliah, kalau kita nggak punya tujuan jelas, kenapa saya sekolah, kenapa saya kuliah? Nggak ada, nggak exciting. Terus yang kita kerjakan berbeda, maka apa yang mau dicapai dari pendidikan itu tidak tercapai. Dan pada waktunya dibutuhkan, kita tidak siap. Yang bekerja sama, kita cuma ngabisin waktu, ya sudah kerja aja begitu. Mungkin ada orang yang merasa ya sudah saya kerja aja. Semua dari orang tua sudah tersedia, saya cuma buat jajan aja. Nggak enak rasanya kalau yang kayak begitu. Tapi kalau ada yang dikejar, ada yang ingin dicapai, ini cerdas akhirnya. Otak kita ngasak muter. Yang usaha juga sama. Kalau kita cuma menjalani usaha kita juga sama seperti itu, biasa-biasa saja. Asal cukup buat makan, maka usaha kita tidak akan pernah berkembang. Karena kita tidak punya visi yang jelas. Kita tidak berani bermimpi besar. Kita tidak ingin kemudian nanti akhirnya ke depan ada satu perubahan yang lebih baik. Ya sudah, begitu-gitu saja. Semua menjadi kegiatan rutinitas dalam hidup. Nah, kita introspeksi diri selama ini, pergerakan kehidupan saya, pergerakan apapun yang saya kerjakan, juga kerohanian kita ini cuma rutinitas saja atau tidak? Kalau kita melayani rutinitas, kalau kita ibadah rutinitas, kalau kita kerja rutinitas, kalau kita berpendidikan, kuliah, sekolah juga adalah rutinitas, gak enak, gak enak.
Kalau ada orang yang pacaran rutinitas juga sekedar begitu, ya nggak enak juga. Hubungan tidak ada progres, tidak ada kemajuan. Nggak jelas mau kemana. Nah, orang-orang itu bisa mudah dipersatukan jika punya goals yang mau dicapai, tujuan yang mau dicapai itu sama. Kadang kalau kita mau pergi, kalau perginya satu yang mau ke Golden, satu lagi mau ke Pluit, kita bisa pisah mobil. Betul ya? Kita bisa juga pisah waktu berjalannya, beda. Karena memang yang kita mau tuju beda. Tapi kalau semuanya sama tujuannya, kita samakan tujuan, punya kepentingan yang sama, tujuan yang sama, maka enak, gampang. Kalau nggak punya tujuan, lebih parah lagi. Yang satu diajak ini, dia masih mikir lagi, tunggu ya, saya masih ini ya, ini dan seterusnya. Tapi kalau yang tujuannya sudah sama-sama juga punya tujuan tapi berbeda-beda satu sama lain, nah ini juga bisa tarik-tarikan atau juga nanti nggak searah. Kita akan bisa nggak terkoneksi lagi. Tapi kita punya satu having same goal itu, akan dari kesamaan kita memiliki sebuah tujuan akan membuat kita terkoneksi, punya relasi. Oh iya, kita punya kepentingan yang sama ya. Kita mau ke sana, yuk kita bareng. Kita bareng. Jadi penting juga untuk menyamakan tujuan. Dalam hidup bersama, supaya kita mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Satu tujuan, enggak berbeda-beda. Jadi kalau satu tujuan kita akan saling menopang, mendukung. Kalau gerbong kereta itu berjalan, bergerak, maju itu, kalau arah lokomotif kan biasa setiap gerbong itu ada dua lokomotif ya. Di ujung yang sana sama di buntutnya gitu. Ya kan? Coba kalau dua-duanya bergerak berbeda, sama-sama, yang satu mau ke sana, yang satu sini. Pecahlah. Ketika kekuatan berimbang, maka dia akan tidak bergerak. Kalau ada yang bertahan, maka lambat. Tapi kalau ada yang searah, maka lebih cepat pencapaiannya. Begitu juga penting kita mensinkronisasi, menselaraskan hidup kita dengan tujuannya Tuhan, yang Tuhan mau dari kita. Sama. Nah, perempuan ini punya tujuan. Terkoneksi dengan anaknya yang juga punya. Anaknya tentu kepengen sembuh juga. Anak ini bukan gak sadar, anak ini sadar. Pengen. Jadi terkoneksi, ada perasaan yang terhubung antara orang tua dan anak. Sehingga dalam perjalanan daripada orang tua ini, perempuan ini, hambatan-hambatan yang dijumpai, murid-murid yang menghalangi, murid-murid yang ingin supaya perempuan ini yang dianggap berisik, perempuan ini cuma ngegerecokin, perempuan ini nggak ada gunanya, harus disingkirkan, suruh pergi, begitu. Tetap akan membuat dia bertahan. Kenapa? Karena tadi ada satu koneksi kepentingan. Karena kenapa? Yang datang kan bukan perempuan yang bersangkutan. Dia bukan orang yang membutuhkan sebenarnya. Tapi akhirnya merasa terbutuh orang tua ini. Kenapa? Ada hubungan antara anak dan orang tua. Coba kalau saya mengusahakan sesuatu tapi sesuatu itu nggak ada hubungan dengan saya. Kebanyakan orang kadang-kadang kalau disuruh sama gembala susah. Kenapa? Karena kamu belum jadi gembala. Coba kalau kamu sudah jadi di posisi gembala. Kamu akan mengerti bagaimana ini. Pengen kan supaya jemaat maju? Pengen kan supaya ini begini dan seterusnya. Begitu juga sama loh. Koneksinya ada enggak? Relasinya kita nyambung enggak? Kalau enggak kita merasa ya sudah itu bukan urusan saya. Begitu juga katanya. Kesejahteraanmu kan firman Tuhan katakan, usahakanlah kesejahteraan kota. Kenapa? Karena kesejahteraan kota itu akan menjadi kesejahteraan kita. Kalau kota di mana kita tinggal itu sejahtera,
Kalau kota di mana kita tinggal ini seperti yang sekarang ini, kita akan bisa lebih punya relaksasi, sebuah kelonggaran, karena kota di Jakarta tidak sedang tinggi penyebaran COVID-nya. Coba kalau sedang tinggi, kita kan akan terbatasi banyak hal. Terkoneksi juga, ada kaitannya, ada hubungan, ada relasi. Jadi kita berusaha supaya tercipta kota Jakarta yang kondusif buat kita usaha, kondusif untuk kita berkegiatan, bersosial, dan seterusnya, bahkan beribadah. Jadi seperti itu. Begitu juga di gereja, begitu juga dalam keluarga. Kalau kita bisa terkoneksi dengan sebuah kepentingan yang sama, maka semua bagian-bagian yang terhubung tadi akan berusaha dan mengusahakan pergerakan yang sama. Jadi ini yang dimaksud. Perempuan ini, walaupun dia datang sama Yesus, dia tidak sedang dalam sakit yang butuh disembuhkan. Dia tidak sedang dalam penderitaan. Tapi apa yang dirasakan penderitaan dan sakit dari anaknya itu menjadi seperti yang dia rasakan sendiri. Dan dia ingin supaya itu bisa sembuh. Kalau saudara diutus untuk melakukan sesuatu, tapi nggak merasa bahwa ketika kita diutus bahwa itu juga kepentingan untuk kita perjuangkan. Makanya sense of belonging harus ada. Dalam perusahaan kita kerja, kalau kita nggak merasa bahwa kemajuan perusahaan akan membuat kita maju, maka kita tidak akan bisa juga berupaya melakukan itu. Maka kalau dalam manajemen itu, ada pembelajaran, dulu saya pernah belajar yang namanya Total Quality Management. Pernah nggak? Pernah dengar nggak? Pernah? Hah? Apa? TQM, ya. Total Quality Management. Itu harus semuanya terkait. Total. Jadi bagaimana kita sama-sama bersama-sama, ya. Ini bergerak punya terkoneksi, ya. Jadi Yeremia menuliskan bahwa kesejahteraan kota, kesejahteraan kita. Jadi segala sesuatu dalam aspek kehidupan kita ini saling keterkaitan. Karena kita ini tidak bisa hidup sendiri. Kita nggak bisa hidup mandiri. Cuma sendiri karena sebagai makhluk sosial kita terhubung dengan yang lain. Jadi ada keterkaitannya dalam hal kita mau bergerak. Ya. Dalam kompetisi, satu ketika petani itu kompetisi dengan tanaman, yang satu kalah, yang satu menang. Ketika ditanya, kenapa kamu bisa menang? Cuma satu jawaban dia. Dia kepengen supaya kebun dia itu bisa menang, kebun-kebun tetangganya itu, jangan sampai juga ada apa itu yang ngegrogoti tanaman, ya, hama gitu kan. Iya. Sebab kalau tetangga kita kena hama, itu hama bisa nyebrang ke tempat kita juga. Jadi buat dia sehat. Karena sehatnya dia punya ladang, akan juga membuat saya punya lingkungan di sini, ladang saya juga sehat. Jadi yuk kita punya koneksi, punya relasi yang kita bangun satu dengan lain. Kepentingan yang sama. Nah, bagaimana supaya kita bisa bergerak maju mencapai tujuan tadi? Maka ada 4 faktor yang harus kita kerjakan. Atau ada 4 sikap yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita memang penting harus pertama dasarnya dalam hidup kita, tua, muda, besar, kecil, siapapun kita, penting punya tujuan yang jelas dan juga punya kebutuhan untuk mencapai tujuannya. Orang punya tujuan tapi nggak merasa butuh untuk mencapai tujuannya, nggak akan bisa bergerak maju mencapai tujuan. Kalau saudara tidak ingin berkarir, maka selamanya tidak akan bisa menjadi orang yang benar-benar naik karirnya. Kalau cuma merasa saya cukup dengan gaji 5 juta 1 bulan, maka dalam waktu 10 tahun ke depan gaji kita paling naik cuma sampai 6 juta. Itu pun kalau ada kenaikan tiap-tiap bulan.
Tapi kalau kita punya tujuan dan ada tujuan kita ini kepengen bisa kita butuh banget, maka ada extra effort, ada usaha-usaha lebih yang kita lakukan. Ada inovasi. Karena orang-orang muda kan bahasa saya agak tinggi, boleh dimengerti dong ya. Beda kalau saya nanti bicara dengan ibu-ibu. Gitu. Ya. Jadi ada inovasi. Kita tidak cuma sekedar menjadi orang yang terima pasif, tapi orang yang kreatif. Nih daya cipta kita akan berkembang. Asa otak kita berpikir. Enggak cuma seperti itu. Jadi kalau seperti itu ya tinggalkan daerah nyaman, jangan cuma kayak gitu. Kalau mau nyaman, mau santai, mau biasa-biasa aja, nikmati ini ya sudah. Tapi kalau memang mau bergerak maju mencapai tujuan, kita harus punya goals yang mau dicapai dan juga punya kebutuhan untuk mencapainya. Kalau nggak ada butuh, nggak. Banyak orang bisa mudah meninggalkan pelayanan karena orang nggak merasa butuh pelayanan. Coba seandainya punya kebutuhan, kita sudah malam, hari ini kegiatan kita melelahkan. Bahkan ada banyak hal yang harus kita kerjakan sampai larut malam. Besok pagi-pagi kita tahu di kantor harus meeting jam 8 dan nggak boleh terlambat. Dalam keadaan kurang tidur, kalau nggak punya kebutuhan bahwa kita nggak kehilangan pekerjaan itu di kantor, nggak kehilangan posisi kita di sana, kita mungkin akan tetap rebahan, sebentar lagi lah. Jam 8, jam 10 aja lah saya berangkat. Kenapa orang bisa kemudian dia akan tetap bangun pagi-pagi? Ada kebutuhan, tidak kehilangan pekerjaan, betul nggak? Tapi kalau orang nggak punya kebutuhan itu, ya sudah. Tapi kalau dalam pelayanan kadang-kadang seringkali seperti itu, atau dalam Tuhan juga sama. Seringkali kita bisa memudahkan, atau apa aja dalam aspek hidup kita. Kalau kita memudahkan semua, nggak ada benar-benar, bahkan boleh dibilang ada ambisi. Walaupun seringkali ambisi dikonotasikan sebagai yang negatif. Tapi ambisi itu artinya lebih dari cuma sekedar biasa. Ada sesuatu yang banget memotivasi dia untuk melakukan sesuatu. Perempuan ini tentu demikian. Perempuan ini punya tujuan anaknya sembuh, bebas dari penderitaan, dan dia punya kebutuhan bahwa anaknya memang sembuh. Jadi bagaimanapun juga situasi yang kelak akan menghalangi saya untuk mencapai, saya akan tetap bergerak untuk bisa mencapainya. Ada tipe orang tertentu yang memang cuma karakter ya. Kan beda-beda setiap orang. Ya cuma ya biasa aja. Enggak fighting gitu ya, enggak fighting. Orangnya memang enggak suka kayak gitu. Ya sudahlah, suka terima apa adanya. Kalau enggak bisa ya sudah. Tapi ada orang yang punya karakter, apa yang saya mau harus saya dapatkan. Sisi tertentu bisa negatif, tapi sisi tertentu itu positif. Artinya, sepanjang dia realistis dan mengerjakan apa yang harus dia kerjakan, itu positif attitude. Tergantung kita bagaimana kita memperlakukan hal yang seperti itu. Nah, perempuan ini kan seperti itu. Kalau perempuan nggak punya kebutuhan untuk bisa mencapai anaknya sembuh, dihalangi murid, dibilang teriak-teriak berisik, ya udahlah. Kita pulanglah. Ngomong sama Yesus dikatakan yang tadi kita baca, nggak dilayanin. Yesus tidak menjawab. Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dicuekin. Emang enak dicuekin? Gak enak. Paling gak enak dicuekin. Kalau dicuekin, apalagi kalau kita lagi ngobrol di depan banyak orang, ya dilihat kemudian dicuekin kayak gitu, malu dirinya gitu kan.
Dan kita bisa lama-lama nggak jadi mundur, ya udahlah. Saya suka kayak gitu juga sih. Ya sudahlah. Kalau kayak gitu. Tapi kita belajar hari ini bahwa untuk bisa bergerak maju mencapai tujuan tadi, mencapai apa yang kita mau, maka kita perlu punya tujuan dan kebutuhan. Nah, yang kedua, maka perlu fokus. Segala sesuatu itu tetap diperlukan adalah fokus. Orang yang nggak fokus berkendara bisa celaka. Kan kita belum lama ini mendengar berita yang menyedihkan. Ya. Kecepatan tinggi, kalau nggak salah main HP juga begitu ya. Benar apa enggak tahu, tapi dengar-dengar kayak gitu. Ya, nggak fokus nyetir, nggak fokus ke depan. Kalau perjalanan, tadi kan hidup ini ada perjalanan. Kalau hidup kita nggak fokus, meleng dikit. Kita jalan aja begitu ada istilah yang penyakit itu kemarin dibilang apa, ada WA itu ya. Kita bisa tertidur sebentar begitu kan? Mikro? Oh ya. Jadi kalau kita ngalamin bisa tanpa sadar kita, bahkan melek kadang-kadang kita ini sendiri, itu udah beda. Sementara bergerak jalan, kecuali kita diam. Kan? Kita jalan aja juga kalau kita begitu aja bisa jatuh, apalagi kalau ada jarak begini. Gitu kan? Jadi memang keadaan kita ini benar-benar perlu fokus. Fokusnya bukan ke tempat yang lain, tapi fokus kepada tujuan. Jadi menjadi orang pribadi, apalagi banyak anak muda di sini yang bentuk diri kita sebagai orang yang result oriented. Selalu berorientasi kepada hasil. Yang penting nih ada hasilnya. Kalau nggak ada hasil percuma. Kita nggak kepengen mengerjakan sesuatu yang nggak ada hasil. Kalau ada hasil, kita akan menjadi orang yang berpikir asas manfaat. Berguna apa enggak? Ini bisa menghasilkan enggak? Bisa membuat saya tercapai enggak apa yang saya mau? Kalau enggak, jangan dikerjain. Maka yang sekolah, yang berpendidikan pun menetapkan studinya itu enggak cuma sekedar, ya saya sudah selesai tingkatan SD, SLTA, ya, SLTP, SLTA, kuliah. Saya pilih jurusan mana karena saya punya tujuan ke depannya. Waktu saya dulu juga menetapkan seperti itu, saya pikir-pikir, waktu saya mau ke SMA pun saya masih mikir, saya suka ngajar. Saya pikir saya sekolah guru aja ya. Saya pikir, karena memang saya suka ngajar. Maka khotbah saya seringkali lebih kepada pengajaran, karena memang saya suka mengajar. Gitu. Saya pikir saya jadi guru, tapi saya pikir-pikir kalau saya jadi guru saya bakal begini masa depan nih, begini doang. Terus kalau saya pilih SMA, saya pilih IPA apa IPS. Kalau IPS kayak begini, kalau IPA kayak begini. Wah, saya pengen, cita-cita saya waktu itu bagus nih jadi dokter, duitnya banyak. Saya nggak kejar duit, tapi saya dikejar duit, begitu kan? Jadi saya ambil SMA dan IPA. Biologi saya bagus di tingkat pertama, kimia saya bagus, dan seterusnya. Saya nggak tercapai juga karena masalah kewarganegaraan waktu itu. Jadi kalau kita lihat di sini fokus, menetapkan saya mau apa ke depan. Dan yang penting itu hasilnya apa, yang usaha sama apa. Saya lihat di kantor itu ada satu pedagang makanan yang menurut saya enak. Selalu rame kalau dulu. Cuma kedai yang cuma di pinggir jalan. Wah, makanannya enak. Cuma sekarang mungkin udah meninggal orangnya. Dulu saya pernah nawarin sama ibu itu. Bu, mau nggak kembangin? Kita buka restoran. Maksud saya, ibu punya bakat, saya punya modal. Kita joinan. Tapi namanya orang seperti itu konvensional maunya. Ya sudah. Cuma dia mau jalanin seperti yang kayak gitu. Waduh, sambelnya kayaknya kalau nggak makan itu ketagihan deh pokoknya kalau udah makan. Yang jago di sambelnya. Wah, ada keunggulan tertentu.
Tapi nggak ada kemauan seperti itu. Nggak menuju kepada apa yang mau dihasilkan lebih. Ya, saya nggak fokus untuk kembangin. Nah begitu juga hidup kita. Kalau kita punya bakat, kita punya talenta, karunia yang Tuhan taruh, yuk kita kembangkan itu dan fokus untuk ngerjain itu. Ada orang yang nggak berpendidikan tinggi, kan kita lihat kenyataannya. Tapi kalau dia memang ada anak yang cuma jadi penyanyi aja bisa hebat. Cuma dulu saya di Tampak Siring, ada orang yang nggak kuliah, homeschool. Ya, nggak kuliah, bukan nggak sekolah, homeschool ya, belajar cuma di rumah gitu kan, homeschooling. Jadi gemarnya cuma apa? Main bola, sepak bola. Tapi orang tuanya nyalurin. Ya apa? Kamu berlatih, tapi jangan nanggung-nanggung. Kalau cuma kayak gitu harus berlatih benar supaya nanti jadi hasilnya ada. Ya, pemain sepak bola yang berjuara. Punya level yang meningkat dan seterusnya. Jadi yuk kita kembangkan semua yang ada, tekad kita, yuk kita belajar menjadi orang yang result oriented, fokus kepada apa yang kita mau capai. Supaya hidup kita nggak cuma begini-begini, tapi bisa terus menanjak, bergerak, maju. Arah kepada tujuan yang mau dicapai. Yang ketiga adalah untuk semua itu harus ada harga yang harus dibayar. Harganya nggak murah, mahal. Harganya itu akan berbanding lurus dengan hasilnya. Sama orang suka bilang bahasanya harga nggak bisa dibohongin. Kalau kita berani bayar harga mahal, hasilnya juga berkualitas lebih. Tapi kalau kita cuma sekedar biasa-biasa, ya sudah biasa juga. Mau beli kemeja, kalau kemeja kita punya uang lebih banyak, ya kenyamanan hidup ke depan yang kita akan dapatkan. Tapi kalau kita cuma mau beli kemeja ya asal lah, yang penting begini, maka pakaian kita bisa lecek, pakaian kita bisa gerah dan seterusnya. Kenapa? Ya namanya juga murah. Saya beli di online, di gambarnya bagus, celana pendek, saya beli. Di situ tulis promo 5.000, saya beli 2, dikirim ke rumah. Ya sesuai lah dengan harga 5.000. Jadi nggak bisa dikomplain juga. Harganya 5.000. Kualitasnya beda dengan kalau saya beli ini kan. Gitu loh. Saya bagus banget deh kalau lihat gambarnya. Tapi nggak seperti itu kenyataannya. Saya lihat ada tas. Wah kadang yang dicoret itu kan harganya berapa, saya lihat. Wah ratusan, jadi tinggal sekian. Kalau nggak salah saya lagi tuh beli tas tuh. Tas yang buat itu ya, saya pikir ya saya beli deh. Nggak taunya dikirim lagi, beda. Ya harga nggak bisa dibohongin, namanya murah. Kan harganya, tasnya kecil ternyata cuma bisa masuk 1 handphone saya. Masukin 2 aja juga nggak bisa, susah. Apalagi dompet. Harga nggak bisa dibohongin. Jadi berani jadi orang yang berani bayar harga demi mencapai cita-cita. Apa yang kita mau, yuk kita spend sekarang ini. Memang kita cuma menabur, mungkin saatnya. Tapi pasti apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Investasikan hidup kita nggak cuma sekedar di masa sekarang ini untuk sebuah kenyamanan. Tapi biarlah kenyamanan itu akan kita peroleh ke depan. Masa sekarang justru kemampuan kita punya lebih. Masa makin tua tenaga kita makin beda. Usia saya tidak lagi produktif. Kadang saya kepengen banget bisa di usia produktif lagi. Bahkan saya kalau bisa bilang, kalau saya punya kesempatan ngulang, saya mau tata ulang hidup saya. Supaya di masa-masa di awal itu saya bisa lebih aktif, lebih mantap lagi. Saya kurang mempersiapkan cukup. Walaupun puji Tuhan saya masih bisa seperti sekarang. Tapi akan bisa lebih. Banyak orang gak maksimal. Kenapa yang tadi?
Yang terakhir kita bisa lihat ya, no pain no gain, pasti itu udah ngerti ya. Tidak mudah menyerah. Ini faktor yang sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Kunci keberhasilan di sini adalah bagaimana daya ketahanan kita di dalam menghadapi banyak tantangan. Kalau nggak tahan, kita bisa cepat kalah. Segala sesuatu yang kita lakukan seringkali itu mungkin gampang memulai, tapi sulit mengakhiri. Atau memulai dengan baik, tapi mengakhirinya nggak baik. Kita nggak seperti Rasul Paulus yang bisa berkata pada akhirnya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Seringkali kita nggak bisa kayak gitu. Di gereja ini juga banyak kelemahan yang saya tahu seperti itu. Dalam melakukan banyak hal kegiatan apapun, kita bisa mulai kegiatannya. Dulu kita ada lakukan pemuritan, kita mulai. Tapi cuma bertahan beberapa bulan. Setelah itu selesai. Kita memulai 2 kali ibadah hari ini. Tapi seberapa lama kita akan bertahan? Semua bisa kita mulai. Tapi mempertahankan dan terus bergerak mencapai tujuan mengembang, itu susah. Kenapa? Seringkali situasi bisa berubah. Situasi berubah setiap saat. Namanya dinamis hidup ini. Ada banyak hal yang bisa berubah. Nah, kalau kita tidak menjadi pribadi yang teguh, committed, punya komitmen yang kuat, berketetapan hati, seperti Sadra, Mesa, Abednego, Daniel, berketetapan hati, menghadapi banyak persaingan, menghadapi banyak tantangan, rintangan, hambatan, itu akan membuat kita mundur lagi. Kita nggak capai apa yang kita mau capai. Enggak. Tadi kalau kita mengerjakan ada nomor satu tadi apa? Punya tujuan kan? Dan kebutuhan mau capai. Sekali lagi, you boleh punya tujuan nggak ada kemauan untuk mencapainya. Itu nggak ada apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Karena merasa butuh itu yang penting. Kenapa Tuhan selalu memilih orang yang seperti dunia pandang nggak hebat, tapi yang penting dia punya kemauan. Maka yang dipilih murid-murid Yesus itu yang bisa membuat perubahan global dunia ini dalam kekristenan cuma dari 12 murid ini. Cuma dari nelayan biasa-biasa, enggak orang hebat. Enggak yang berpendidikan luar biasa, PhD, profesor, enggak. Cuma biasa. Kenapa? Cuma mau. Itu yang pertama, kan? Ada. Yang kedua tadi apa? Fokus. Segala yang dikerjakan secara fokus. Ya. Result oriented, selalu orientasi, selalu yang dia pikir hasilnya gimana. Saya bisa capai enggak? Bisa maju enggak nih? Bisa berkembang enggak nih? Kalau terus itu yang dikuasai, kita akan pilih-pilih kegiatan mana yang harus saya kerjain. Mana yang bermanfaat, mana yang baik. Enggak cuma semua dikerjain. Maka kalau kerja, saya kasih tahu, kerjakan apa yang dinilai bos. Kalau mau berprestasi. Jangan kerjakan yang gak dinilai. Mau sehebat Anda berkontribusi, kalau itu tidak masuk dalam KPI, percuma. Karena nanti pada waktu penilaian, bos akan mengacu kepada KPI-nya, Key Performance Indicator. Jadi indikasi kita punya prestasi itu diukur dari situ. Kalau
Kalau kita kerjain yang nggak ada gunanya, percuma capek muter-muter tadi. Kerjakan itu, fokus. Anak-anak muda bangun masa depan sama. Gitu kan. Yang ketiga tadi, berani bayar harga. Apalagi anak-anak muda kalau nggak berani bayar harga, waduh rugi. Investasikan hidup kita di masa sekarang, menuainya nanti, di masa tua. Kayak saya nih usia udah sekian, hanya akan bisa menuai nanti. Nggak ada lagi bisa menghasilkan, menuai. Menuai dari apa yang sudah dikerjakan sebelumnya. Dan yang keempat, nggak mudah nyerah. Terus bergerak mencapai atau menuju sasaran yang mau dicapai. Mendekati. Perempuan tadi mau dihambat sama murid-murid. Ya kan, pertama dicuekin, kedua mau dihalang-halangi nih kayak begini. Ketiga, waduh rasanya disamakan seperti anjing, walaupun kata anjing itu biasa dipakai untuk orang-orang yang non-Yahudi. Tapi kalau kita lihat konteks bahasa secara lahiriah ini, atau hurufiah ini, memang kalau dibilang anjing juga mengharap rempah-rempah, kayak binatang. Kayak begitu. Saya yakin kalau ada orang di jemaat ini dikatain itu sama saya anjing, minggu depan gak ada. Atau ceritanya tentang saya, gosipnya akan kesebar sampai media sosial. Gitu loh. Tapi perempuan ini enggak begitu. Karena cuma tadi dia. Nggak gampang nyerah. Dikatakan ayat, dia semakin mendekati Yesus. Sujud menyembah. Dan terus fokus kepada apa yang dia mau capai. Tuhan, tolonglah aku. Jadi orang yang seperti ini, kita akan bisa meraih apa yang kita mau raih. Tuhan berkati. Amin. Mari kita bangkit diri.